untuk pembangunan di IKN, kita pada dasarnya mempunyai 3 prinsip utama ya, dan konsep gitu yang kita adopsi untuk pembangunan keseluruhan di IKN. Yang pertama adalah konsep Forest kemudian konsep Sponge City, dan juga konsep Smart City. Dengan Forest City itu artinya kita akan memberikan prioritas gitu ya, dan alokasi yang besar untuk area hijau. Dalam hal ini memang 75% dari IKN gitu ya akan menjadi area hijau ya, dan 65%-nya bahkan adalah area hutan. Nah, kemudian kalau untuk konsep Smart City, artinya kita akan mau membangun kota yang resilience gitu, khususnya terhadap bencana yang berhubungan dengan air gitu, dan juga bagaimana kita mau make sure sistem perairan di perkotaan itu bisa di-manage secara terintegrasi gitu ya, sehingga resiko-resiko seperti banjir bisa kita mitigasi, kemudian kebutuhan air pun gitu ya juga bisa kita penuhi gitu secara sustainable gitu. Nah, kemudian yang ketiga konsep Smart City, itu artinya kita harapkan gitu ya, bagaimana sistem pelayanan di dalam perkotaan itu bisa juga terintegrasi dengan data base gitu ya, yang baik gitu, sehingga memungkinkan kita untuk melakukan pengelolaan, manajemen, kemudian operasi dan pemeliharaan kotanya itu secara efektif dan secara efisien. Pertama adalah bahwa 80% mobility itu akan menggunakan public transportasi, ya. Kemudian struktur kotanya itu sendiri gitu ya dibuat dengan konsep 10-minute city, yang artinya semua fasilitas sosial, fasilitas umum termasuk moda transportasi itu bisa dijangkau dalam 10 menit gitu ya, dari mana hunian berada gitu ya, ataupun dari mana titik kegiatan gitu ya berada. Kemudian adanya juga transportasi yang menghubungkan IKN dengan kota-kota sekitarnya, khususnya dalam ini Balikpapan, tidak lebih dari 50 menit gitu, dan tentu saja KPI yang terkait zero emissions. Bisa bilang ada 3 kategori gitu ya, rumah dinas untuk semua ASN gitu yang dan yang akan tinggal di IKN gitu ya. Kemudian ada rumah komersial gitu ya, atau swadaya gitu, berarti akan disediakan oleh pihak swasta secara pada umumnya bagaimana mekanisme pasar. Tapi juga ada juga namanya rumah umum gitu ya, rumah umum atau public housing yang juga akan difasilitasi dan disediakan oleh pemerintah, khususnya untuk masyarakat yang kemampuan ekonominya mungkin menengah dan mungkin rendah gitu ya. Nah, jadi tujuannya apa? Tujuannya supaya semua masyarakat, lapisan masyarakat yang ada ini bisa memiliki hunian gitu ya di dalam IKN gitu. Nah, jadi dengan tadi transformasi hunian yang kita usung di IKN, tentu saja as a result dominasi dari bentuk hunian adalah hunian vertikal gitu ya. Mungkin kalau kita bisa translate in percentage gitu, sekitar 85% gitu hunian yang ada dalam IKN itu dalam bentuknya kan di hunian vertikal gitu nantinya. Nah, jadi ya bisa dibilang kota by that definition, IKN bukan hanya sekedar kota metropolitan gitu ya, tapi kota yang memang livable gitu ya, yang sustainable, yang smart gitu ya, dan juga yang kita mau dorong sekarang adalah lovable. Ya, kota yang dicintai gitu, kota yang punya jiwanya gitu ya, dan di mana orang-orang yang tinggal di sana bukan hanya datang untuk kerja gitu ya, tapi memang hidup gitu ya, hidup di situ gitu dan mencintai kotanya.